Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hania Syah Putri dengan NIM 2504662 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan isi dari mini buku teks sejarah saya yang berjudul Indonesia pada Masa Pemerintahan Gus Dur. Langsung saja, itu pada daftar isinya yang bab satunya Jalan Menuju Kursi Presiden, di mana yang pertama yaitu biografi Gus Dur. K.H. Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur yang lahir pada 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur. Ia merupakan salah satu pemikir, ulama dan pemimpin terkemuka di Indonesia yang dikenal dengan pandangan progresif dan pendekatannya yang inklusif terhadap keberagaman agama dan budaya. Gus Dur adalah Presiden Indonesia keempat yang memimpin periode 1999 hingga 2001. Sebelum menjadi presiden, ia lebih dikenal sebagai Ketua Umum Nahdlatul Ulama atau NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nah, pendiri dari Nahdlatul Ulama ini yaitu kakeknya Abdurrahman Wahid, yaitu K.H. Hasyim Asy'ari. Gus Dur menempuh pendidikannya di pesantren dan kemudian melanjutkan studi ke luar negeri, tepatnya di Universitas Al-Azhar, Mesir. Serta itu di Universitas Baghdad, Irak, di mana ia mendalami ilmu agama dan filsafat. Nah, pada bab 1 ini berjudul Jalan Menuju Kursi Presiden, yang bagian A-nya itu terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat setelah menang dalam pemilu pada bulan Oktober 1999. Ia terpilih setelah mengalahkan Megawati lewat pemungutan suara atau voting yang tertutup dan rahasia. Dari 691 anggota MPR yang mengikuti suara dalam pemilihan presiden tersebut, K.H. Abdurrahman Wahid memperoleh 373 suara, sedangkan Megawati memperoleh 313 suara. K.H. Abdurrahman Wahid yang menang dalam voting tersebut akhirnya menjadi presiden, sedangkan Megawati menjadi wakil presiden. Setelah menjadi presiden, K.H. Abdurrahman Wahid membentuk kabinet yang disebut Persatuan Nasional. Ini adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik antara lain PDIP, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan, non-partisan, dan juga TNI juga ada dalam kabinet tersebut. Dalam menyusun kabinet Persatuan Nasional, agaknya pertimbangan kompromi politik lebih tinggi ketimbang pertimbangan profesional. Yang bagian B-nya yaitu kebijakan awal pemerintahan Abdurrahman Wahid, yang mana membubarkan Departemen Penerangan. Di masa Orde Baru, Departemen Penerangan merupakan alat bagi Presiden Soeharto untuk mengekang kebebasan pers. Dengan dibubarkannya departemen tersebut, maka kebebasan pers di Indonesia semakin terjamin. Lanjut saja, yang ke bagian C-nya yaitu penerapan Wahdatul Ulum dalam kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sebagai seorang intelektual, Gus Dur mendobrak tradisi dikotomis yang memisahkan pendidikan agama dari ilmu umum. Ia mendorong pesantren untuk mengadopsi kurikulum yang lebih inklusif, meliputi ilmu sosial, ekonomi, dan teknologi, tanpa mengurangi fokus pada pendidikan agama. Dalam berbagai pidatonya, Gus Dur sering menekankan bahwa Islam harus menjadi kekuatan yang mendorong kemajuan, bukan sekedar ritual formal yang kaku. Di mana Gus Dur membangun etos kerja berbasis spiritual. Yang kedua, penerapan Islamic hospitality, yaitu nilai-nilai keramah tamahan yang mencakup penghormatan terhadap sesama manusia, termasuk mereka yang berbeda keyakinan. Gus Dur menerapkan nilai ini dalam berbagai kebijakan dan pendekatannya, yaitu yang A, pengakuan terhadap minoritas, yang B, dialog lintas agama, yang C, kebijakan berbasis keadilan sosial, dan yang nomor 3-nya yaitu kepemimpinan holistik Gus Dur, di mana yaitu pendekatan yang mengintegrasikan dimensi intelektual, moral, dan spiritual. Lanjut ke bab 2 yaitu reformasi lembaga negara, yang bagian A-nya pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid, yaitu
Banyak yang beranggapan bahwa istilah impeachment itu sama dengan pemakzulan atau sebaliknya. Namun sebenarnya istilah impeachment atau pemakzulan adalah dua kata yang memiliki perbedaan. Arti impeachment yang secara garis besar sebuah proses peradilan yang dimiliki dan menjadi wewenang legislatif yang tidak pasti berakhir dengan berhenti atau turunnya presiden atau pemakzulan atau pejabat tinggi negara. Sedangkan pemakzulan adalah sebagian hasil keputusan legislatif dari proses impeachment yang dilakukan oleh legislatif. Yang bagian B-nya itu perubahan pada masa Gus Dur, yaitu di bidang politik, yaitu membubarkan Departemen Penerangan, yang di bidang ekonomi mengatasi krisis moneter dan memperbaiki ekonomi Indonesia. Dengan dibentuk Dewan Ekonomi Nasional yang bertugas untuk memecahkan perbaikan ekonomi Indonesia yang belum pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Yang bagian tiganya itu bidang militer, menunjukkan proses reformasi militer, mengambil tindakan untuk menciptakan supremasi sipil dengan cara memilih Menteri Pertahanan dari kalangan sipil, yaitu menunjuk Juwono Sudarsono yang kemudian digantikan oleh Prof. Dr. Mahfud MD. Salah satu langkah lain yang diambil Abdurrahman Wahid adalah dengan memilih Laksamana Widodo. Yang bagian C-nya yaitu pembubaran Departemen Penerangan atau DEPEN dan Departemen Sosial. Bidang militer, pemerintahan Abdurrahman Wahid untuk melanjutkan proses reformasi militer, mengambil tindakan untuk menciptakan supremasi sipil dengan cara memilih Menteri Pertahanan dari kalangan sipil. Seperti yang tadi, Juwono Sudarsono yang kemudian digantikan oleh Prof. Dr. Mahfud MD. Salah satu langkah yang diambil Abdurrahman Wahid adalah dengan memilih Laksamana Widodo AS yang berasal dari Angkatan Laut sebagai Panglima TNI. Yang bagian D-nya itu pemisahan TNI dan Polri. Pada masa pemerintahan Gus Dur muncul kebijakan kontroversial di kalangan tentara. Kebijakan tersebut adalah pemisahan TNI dan Polri. Alasan mendasarnya itu penerapan kebijakan tersebut oleh Gus Dur adalah selain untuk mengurangi semaksimal mungkin hak-hak progresif militer yang telah lama dikembangkan pada masa Orde Baru, meskipun TNI dianggap mewakili tanggung jawab keamanan militer. Maka sebenarnya Polri harus menjamin keamanan di sektor mengembalikan fungsi-fungsi sipil. Yang bagian bab 3-nya yaitu bab pluralisme Indonesia yang hanya pengakuan agama Konghucu. Kondisi agama Konghucu pada masa Orde Baru. Pada saat ketika pemerintahan Orde Baru, Soeharto menduduki kursi kepresidenan, usaha yang dilakukan sebagai taktik politik Soeharto yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan asimilasi bagi masyarakat Tionghoa, yang mana kebijakan ini belum pernah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Yang bagian B-nya proses penetapan agama Konghucu di Indonesia, yaitu diterbitkannya Kepres nomor 6 tahun 2000 tentang pencabutan Impres nomor 14 tahun 1967. Gus Dur dengan kebijakannya mengesahkan agama Konghucu sebagai agama yang diakui di Indonesia dan memperbolehkan merayakan Hari Raya Imlek untuk etnis Tionghoa. Yang bagian C-nya agama Konghucu ditetapkan sebagai agama resmi Indonesia. Pada akhirnya pemerintah Presiden Gus Dur memperbolehkan semua kegiatan agama Konghucu dengan dikeluarkannya Impres nomor 27 1998 dan dengan Kepres nomor 6 tahun 2000. Bagian B itu pemikiran politik Gus Dur terhadap demokratisasi dan kebebasan beragama di Indonesia. Yang pertama, demokratisasi menurut Gus Dur memahami demokrasi bukan sekedar sebagai mekanisme politik, melainkan sebagai sistem nilai yang berakar pada penghormatan terhadap martabat manusia, partisipasi aktif rakyat, dan tanggung jawab sosial yang berhak pada keadilan, yang berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan seluruh warga negara. Yang kedua, kebebasan beragama dan perlindungan minoritas. Langsung saja, yaitu kesimpulan. Di mana masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid merupakan fase krusial dalam transisi demokrasi Indonesia pasca Orde Baru, yang berfokus pada reformasi kelembagaan dan restorasi hak sipil. Yang bagian selanjutnya ada latihan soal pilihan ganda, ada 6 soal, dan esainya 3 soal. Halaman selanjutnya ada bagian glosarium, contohnya itu dwi fungsi ABRI, yang mana artinya konsep masa Orde Baru yang memberikan peran ganda kepada militer. Terus ada daftar pustaka, dan terakhir profil penulis. Baik, demikianlah isi dari mini buku teks sejarah saya yang berjudul Indonesia pada masa pemerintahan Gus Dur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.